Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mukaromazen, perwakilan dari kelompok 8 dan dua teman saya yaitu Dewi Wulandari dan RTS Eka Setianingsih. Baiklah, kami di sini akan menyampaikan materi kami yaitu tentang kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Dan saya sendiri di sini akan menjelaskan tentang definisi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Yang pertama yaitu kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pangan, tempat tinggal, pendidikan, serta kesehatan yang layak. Menurut Mudarajat Kuncoro, kemiskinan didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi standar hidup minimum, di mana pengukuran kemiskinan tersebut didasarkan pada tingkat konsumsinya. Sedangkan kemiskinan menurut Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah situasi serba kekurangan karena keadaan yang tidak dapat dihindari oleh seseorang dengan kekuatan yang dimilikinya. Pada dasarnya, bentuk kemiskinan itu pun dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu kemiskinan absolut. Seseorang dikategorikan sebagai golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Yang kedua yaitu kemiskinan relatif. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan, akan tetapi berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Yang ketiga yaitu kemiskinan kultural. Kemiskinan ini berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya. Yang kedua yaitu tentang kesenjangan pendapatan. Sejumlah peneliti menyebutkan bahwa kesenjangan adalah masalah sosial yang semakin berkembang. Kesenjangan yang terlalu besar cenderung merugikan karena kesenjangan pendapatan dan pemusatan kekayaan mampu menghambat pertumbuhan jangka panjang. Kesenjangan ekonomi adalah terjadinya ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan masyarakat berpenghasilan rendah. Dan adapun kesenjangan pendapatan itu sendiri itu merupakan sebuah keadaan ketimpangan penghasilan antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah. Akar dari permasalahan kesenjangan ini adalah tidak meratanya pendapatan dari setiap warga negara Indonesia di setiap daerah. Kemudian pembangunan yang tidak merata di setiap wilayah Indonesia dan pendidikan masyarakat yang masih rendah. Masalah kesenjangan pendapatan sering juga diikhtisarkan bahwa pendapatan real dari yang kaya terus bertambah, sedangkan yang miskin terus berkurang. Maka dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa kesenjangan pendapatan adalah perbedaan sejumlah pendapatan yang diterima masyarakat sehingga mengakibatkan perbedaan pendapatan yang lebih besar antar golongan dari masyarakat tersebut. Kemudian yaitu permasalahan pokok. Pertama, penyebab kemiskinan. Penyebab kemiskinan itu sendiri yaitu salah satunya lajunya pertumbuhan penduduk. Yang kedua, banyaknya angkatan kerja yang tidak bekerja atau disebut juga dengan pengangguran. Yang ketiga yaitu distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan. Yang keempat, tingkat pendidikan yang rendah. Yang kelima, kurangnya perhatian dari pemerintah. Kemudian selanjutnya yaitu penyebab kesenjangan pendapatan. Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mengungkapkan penyebab kesenjangan pendapatan yang terjadi di Indonesia yakni akibat kurangnya diperhatikan usaha mikro kecil menengah. Hal tersebut menyebabkan Gini rasio atau tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat di Indonesia masih relatif tinggi. Kemudian yaitu dampak kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Adapun dampak dari kemiskinan terhadap masyarakat itu sendiri yaitu yang pertama terjadinya pengangguran, yang kedua kekerasan, yang ketiga pendidikan, keempat kesehatan, dan kelima konflik sosial bernuansa SARA. Baiklah, itu penjelasan dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dewi Wulandari. Baiklah, saya Dewi Wulandari. Saya ingin melanjutkan materi yang telah disampaikan rekan saya Siti Mukaromazen
Saya akan membahas mengenai hubungan antar pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Salah satu indikator yang penting dalam menilai kinerja perekonomian dan juga untuk menganalisis tentang hasil dari pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau daerah ialah pertumbuhan ekonomi. Apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya, maka dapat dikatakan negara atau daerah tersebut mengalami pertumbuhan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi memperlihatkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Permasalahan pokok dalam pembangunan ekonomi adalah peningkatan gross domestic product atau GDP, pengurangan kesenjangan pendapatan, dan penghapusan kemiskinan. Widodo mengemukakan bahwa permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan absolut merupakan ukuran untuk melihat keadilan ekonomi dalam masyarakat. Pembangunan ekonomi jelas mempengaruhi tingkat kemakmuran suatu negara. Namun, pembangunan ekonomi yang sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar tidak akan secara otomatis membawa kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat. Salah satu indikator utama di dalam keberhasilan pembangunan ialah menurunnya tingkat kemiskinan atau jumlah penduduk miskin. Di sisi lain, yang menghambat laju pertumbuhan ekonomi dikarenakan adanya permasalahan kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan. Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kesenjangan pendapatan tidak hanya dilihat dari outcome pada keseimbangan umum suatu perekonomian. Proses yang mempengaruhi alokasi sumber daya terutama melalui capital market, melalui sistem politik, dan juga melalui kondisi sosial. Pada masyarakat yang tingkat kesenjangan tinggi cenderung membuat orang-orang miskin tidak dapat menikmati tingkat pendidikan yang baik, kurang mendapatkan akses terhadap kredit atau asuransi, sehingga tidak dapat memaksimalkan kemampuan potensial produktif yang dimiliki. Di beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan sasaran utama pembangunan. Namun persoalannya, sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum cukup menjadi jaminan bahwa kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara merata. Oleh karena itu, laju pertumbuhan ekonomi harus dapat diiringi dengan pemerataan distribusi pendapatan, agar hasil pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Baik, setelah kita mengetahui hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yang telah dijelaskan oleh Saudari Dewi Wulandari barusan, selanjutnya saya Ratu Masota Senisi akan membahas mengenai kebijakan mengatasi kemiskinan, yaitu berupa program bantuan pemerintah untuk individu, keluarga, dan kelompok sosial di Indonesia. Dan pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu di Indonesia ini kerap dikenal sebagai pembayaran dengan skema G2P atau Government to Person, yang mana pembayaran dengan skema G2P ini meliputi bantuan sosial seperti subsidi, gaji, pensiun, dan insentif bagi pegawai negeri. Di Indonesia sendiri memiliki berbagai program yang disalurkan dengan skema G2P ini, termasuk bantuan sosial dan bantuan pemerintah. Yang selanjutnya yaitu saya akan membahas ada 8 bidang yang masing-masing mempunyai program. Yang pertama itu ada bidang pangan. Dalam bidang pangan ini terdapat 2 program pemerintah untuk masyarakat kurang mampu, yaitu program Beras Sejahtera atau RASTRA dan program Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT. Kedua program ini merupakan subsidi pangan utama di Indonesia yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok terutama beras. Kemudian yang kedua yaitu program di bidang pendidikan. Yang dalam bidang pendidikan kita ketahui ada 6 bantuan pemerintah untuk masyarakat kurang mampu, yaitu program Indonesia Pintar, program Indonesia Pintar untuk siswa sekolah agama yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, program bidik misi untuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau swasta yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, program kecakapan kerja unggulan, dan program kecakapan kewirausahaan. Kemudian yang ketiga, dalam bidang kesehatan juga ada
Di bidang kesehatan terdapat satu program bantuan pemerintah untuk masyarakat kurang mampu, yang mana program ini dalam bentuk pengalokasian dana iuran penjaminan sosial bagi peserta penerima bantuan iuran atau PBI, program jaminan kesehatan nasional atau yang kita kenal dengan JKN. Kemudian yang keempat itu ada namanya program di bidang energi. Energi ini pemerintah memiliki berbagai program bantuan pemerintah untuk masyarakat di bidang energi seperti subsidi BBM, subsidi listrik. Akan tetapi termasuk dalam program ini meliputi hanya subsidi listrik, subsidi LPG 3 kg, dan bantuan penyediaan LTSHE. Selanjutnya di bidang ekonomi dan sosial. Dalam bidang ekonomi dan sosial terdapat 6 bantuan pemerintah terhadap masyarakat kurang mampu di Indonesia, yaitu kita kenal dengan program Keluarga Harapan atau PKH, program Kelompok Usaha Bersama atau KUB, dan program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil atau KAT, serta 3 program rehabilitasi sosial bagi anak, penyandang disabilitas berat, dan penduduk lanjut usia. Kemudian yang keenam itu ada namanya program di bidang perumahan, di mana terdapat 2 kementerian yang menyelenggarakan program bantuan pemerintah untuk masyarakat kurang mampu di bidang perumahan, yaitu Kemensos yang menyelenggarakan program rehabilitasi sosial untuk rumah dan sarana lingkungan yang tidak layak huni, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menyelenggarakan program bantuan pembiayaan perumahan dan program bantuan stimulan perumahan swadaya. Baik, selanjutnya program ke-7 yaitu di bidang pertanian. Di mana dalam bidang pertanian ini pemerintah memberikan 3 bantuan kepada masyarakat kurang mampu, yaitu berupa subsidi pupuk, bantuan premi asuransi usaha tani padi, dan bantuan premi asuransi usaha ternak sapi. Kemudian yang terakhir ada namanya program di bidang kelautan atau perikanan. Di bidang ini pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat berupa program bantuan premi asuransi nelayan atau BPAN dan bantuan premi asuransi perikanan bagi pembudidayaan ikan kecil. Sekian pemaparan materi dari kelompok 8 mengenai kemiskinan kesenjangan pendapatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.